Apakah kamu sudah punya hidup yang selama ini kamu niatkan dan kamu cita-citakan? Mungkin kamu sudah bekerja keras. Mungkin kamu sudah melakukan yang terbaik. Mungkin kamu sudah mencari banyak sekali informasi, ya, untuk meningkatkan kualitas hidup kamu. Mungkin juga ya, kamu sudah belajar kemana-mana ya, untuk membuat hidup kamu menjadi seperti yang kamu inginkan. Tapi kenapa? Kok semua usaha dan perjuangan yang kamu lakukan itu nggak juga cukup untuk membuat kamu memiliki hidup yang kamu inginkan? Nah, cara-cara lama ya, yaitu dengan berusaha ya, dengan berusaha keras, dengan berjuang, itu semua bikin kita jadi frustrasi ya. Sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan untuk itu semua ya? Karena banyak sekali orang yang pengen punya hidup yang mereka inginkan ya, tapi nggak tahu caranya ya. Mereka pikir ketika usaha ya, mungkin usaha nggak akan mengkhianati hasil. Tapi ternyata kok enggak ya, nggak begitu. Rasanya udah kerja keras tapi nggak bisa dapet apa yang kita inginkan ya. Nah, kuncinya terbuka pada penerimaan ya. Berapa banyak dari kamu ya yang sudah mengizinkan diri kamu untuk menerima? Boleh nggak tolong tuliskan di kolom komentar ya. Apakah kemampuan kamu dalam menerima itu sudah tanpa syarat? Saya Adelia, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu nggak bisa punya hidup yang menyenangkan dan bahagia. Kenapa sebabnya saya mengatakan ya bahwa kemampuan menerima itu perlu dimiliki ya? Karena kebanyakan kita selalu barter ya. Kita selalu berpikir bahwa ketika kita menerima itu ada syaratnya ya. Karena kan waktu kecil kita dibilangnya begitu ya. Kalau seandainya kamu jadi anak baik ya, kamu akan dapat penghargaan ya. Kalau misalnya kamu jadi anak yang nggak baik ya, kamu akan dihukum. Ya nggak sih? Nah, belief dan keyakinan seperti itu ya banyak sekali terdownload ke dalam hidup kita ya, sehingga kita hanya bisa melihat limitasi ya, limitasi uang, limitasi relationship, limitasi kesehatan, limitasi ya dalam kemampuan kamu untuk diperhatikan oleh orang yang tepat ya. Orang yang tepat itu bisa juga peluang bisnis misalnya ya, nggak cuman dalam hal relasi romantis gitu ya. Semuanya itu tampaknya terbatas ya, dan kamu kok rasanya nggak beruntung ya. Itu karena ada keyakinan ya bahwa segala sesuatu itu terbatas ya, nggak cukup kuenya itu kalau dibagi ya, itu ada yang dapat gede, ada yang dapat kecil ya. Padahal ini sudah ketidakterbatasan, ini sudah kebebasan, ini keberadaan ya, ini keberlimpahan, ini cinta murni tanpa syarat ya. Jangan percaya kata saya ya, kalau kamu belum membuktikannya ya. Makanya ya, saya mengundang kamu untuk ikutan ya workshop 30 Days Challenge ya, yang akan saya adakan semuanya berurutan ya, dan dibuka berbarengan ya. Kenapa saya mengadakan ini bersamaan ya? Ini karena untuk kamu ya, hanya untuk kamu yang bersedia untuk menerima ya tanpa syarat ya. Dan mau membantu diri sendiri ya, dan memberikan energi kamu untuk membuat dunia jadi tempat yang lebih ramah ya. Saya membuka ini untuk membantu dan mendukung kamu ya. Jadi 30 days yang akan kita lakukan bersama-sama secara live ada 5. Yang pertama adalah Superflow ya. Di Superflow ini ditujukan untuk kamu ya yang ingin punya semua yang kamu inginkan ya, ingin memanifestasi goal kamu, ingin punya uang lebih banyak, ingin punya relationship yang lebih harmonis, kesehatan yang lebih prima ya, hubungan yang lebih baik dengan orang-orang. Semua yang kamu inginkan dalam hidup ya, silakan ikutan Superflow ya. Kalau kamu ya misalnya punya banyak konflik ya di dalam hidup kamu ya, at least mungkin nggak di dalam hidup kamu aja, tapi kamu melihat di luar banyak sekali konflik dan perpecahan dan pertikaian ya, silakan ikut 30 Days Challenge Beyond Conflict ya. Karena ternyata konflik itu datangnya dari dalam. Dan lalu ada workshop yang namanya
relationship magic ya. Ini untuk kamu ya yang ingin membersihkan hubungan kamu dengan banyak orang ya, termasuk hubungan personal, profesional, romantis ya. Hubungan seperti apa sih yang kamu inginkan? Silakan ikut 30 Days Challenge Relationship Magic. Untuk kamu yang ingin fokus aja di urusan uang ya, silahkan ikutan 30 Days Challenge Money Makeover. Dan untuk kamu yang menyadari ya, yang mau menyadari bahwa kamu lebih dari sekedar tubuh ini ya, silakan ikut Body Intelligence ya. Karena semua pengalaman dalam hidup kita itu ya melalui tubuh ini ya. Siapapun nama kamu dipanggil ya. Semuanya dibuka berbarengan ya, sehingga energi grup akan sangat besar sekali. Kalau kata Ari paralel ikutan Body Intelligence dan paralel Super 4. That's good, Ari ya. By the way ya, di studio saya lagi hujan ya. Kalau kamu mendengar suara-suara ya, buat kamu yang masih baru pertama kali ada di live ini ya, studio saya itu atapnya tipis banget ya. Jadi kedengeran kalau ada suara-suara seperti ini ya. Semoga suara saya masih kedengeran ya. Saya pakai ini dulu ya teman-teman ya, supaya terdengar. Udah lebih kedengaran belum suara saya? Lebih jelas gak dibandingin tadi? Kalau kata Apit suaranya tetap jelas. Kalau kata Rida, ya Mbak lebih jelas. Sudah lebih jelas. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menginformasikan kepada saya ya. Nah, kalau kamu ada pertanyaan seputar program paralel dari 30 Days Challenge ini ya, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Hari ini ya saya mengundang salah satu teman kita ya, Rida ya. Rida akan menanyakan banyak sekali pertanyaan yang mungkin akan mewakili kamu. Halo, Assalamualaikum, Mbak Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rida, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Mbak. Mbak Lia gimana kabarnya? Baik sekali Rida, kecuali suara hujan ya, yang agak besar ya. Ya, Iya, kayaknya deres ya Mbak hujannya ya. deras banget tiba-tiba ya. Memang Oh lucunya ya, iya. itu tuh setiap kita live jam segini, Mm-mm. hujan ya. Mungkin berkah ya. Oh iya. Alhamdulillah ya. Amin, ya Mbak. Jadi saya agak harus teriak-teriak. Baik, Silakan Mbak. Rida, terima kasih banyak sudah ada di sini. Mewakili teman-teman untuk bertanya apa sih maksudnya 30 Days Challenge paralel. Gitu ya. Siap Silakan. Mbak. Baik Mbak Lia, ini saya yang terima kasih Mbak Lia karena malah kemarin itu ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Mbak Tami. Terus kayaknya Mbak Tami, wah deh ini kok nanya mulu gitu kan. Saya pingin banget ikut Mbak Lia yang 30 Days Body Intelligence ini gitu. Nah kemarin Mbak, pertanyaan saya itu sebenarnya sudah mulai terjawab yang di IG Live yang hari Kamis. Sudah ada YouTube-nya tadi pagi ya Mbak ya. Nah itu Mbak udah kasih silabusnya 30 hari itu kita mau ngapain aja sih. Nah itu juga jadinya lebih jelas gitu. Awalnya sempat ada keraguan karena dia live jam 4 sore Mbak. Nah itu saya khawatirnya masih di jam kerja. Tapi ternyata di hari biasa, itu sudah jelaskan Mbak, hari biasa itu sifatnya itu kita releasing. Nanti di hari Minggu baru kita, apa kemarin namanya ya, kita akan sharingnya Mbak ya. Sharingnya itu di hari Minggu ya, di setiap hari Minggu. Oh iya. Nah, siap, siap Mbak. Pertanyaan saya sebenarnya ini sih Mbak, seperti yang sudah saya komen di grup membernya yang apa namanya Sedona ya Mbak ya. Jadi kan nanti kita ada 7 hari itu kita ada challenge dulu nih. Itu semua member boleh ikutan kan Mbak. Nah itu tuh sebenarnya motivasi saya ikut ini tuh ada 3 sih Mbak gitu. Nah yang pertama itu Mbak itu terkait tentang ketidakpuasan saya terhadap bentuk tubuh saya gitu Mbak. Jadi saya itu kalau dibilang gemuk itu kayaknya nggak gemuk gitu kan. Tapi saya punya bagian tubuh tertentu tuh yang kayak misalnya di perut itu tuh kayak banyak lemaknya gitu Mbak. Nah itu selain itu tidak sehat secara tidak sehat gitu karena ada tumpukan lemak itu, secara penampilan juga nggak oke deh Mbak. Jadi saya kalau nggak fit lah gitu Mbak kalau pakai baju gitu kan ada ganjelannya gitu di perut. Nah itu jadi saya ngerasa tubuh ini nggak proporsional. Efeknya itu bahkan membuat saya itu tidak pede gitu Mbak. Nggak pede dalam macam-macam ya. Misalnya saya mau berkenalan dengan orang baru itu saya jadi kayak minder sebenarnya di situ Mbak. Nah itu yang pertama itu Mbak. Jadi memang saya merasa tidak puas dengan bentuk tubuh, kemudian kayaknya alergi macam-macam. Nah itu kayak
apa ya Mbak, itu yang pingin saya, nggak pingin sih saya seperti itu gitu Mbak, punya pola pikir seperti itu gitu. Nah kemudian yang kedua Mbak Lia, itu tuh kemarin ini juga Mbak, itu lagi mengalami namanya carpal tunnel syndrome. Jadi kayak ada kesemutan di tangan gitu kan. Nah itu saya kemarin tuh akhirnya ke dokter saraf, disuruh terapi. Nah, sudah 12 kali fisioterapi. Alhamdulillah itu berkurang tuh Mbak sakitnya gitu. Jadi udah si kesemutan itu nggak tiap hari lagi. Just in case bisa seminggu 1 atau 2 kali saja gitu. Nah, ketika udah waktunya balik lagi nih ke dokter syaraf untuk melaporkan hasilnya, loh kok dia jadi menjalar ke kaki yang kesemutan. Nah, si dokter syarafnya tuh langsung bilang gini tuh, Mbak Lia, jadi kok kamu kok lucu sih gitu kan, kemarin udah sembuh, udah gini juga. Jangan-jangan kamu autoimun. Nah, tahu-tahu dokter syarafnya ngomong gitu tuh Mbak, itu buat saya kayak apa namanya agak agak shock ya, mengejutkan dan kemudian akhirnya saya dirujuklah ke rumah sakit yang lebih besar yaitu ke RSCM gitu. Nah, di situ belum sih akhirnya nanti akan dilakukan pemeriksaan awal lagi gitu, Mbak. Nah, dari situ, Mbak, kemudian waktu saya di fisioterapi itu ada dokter rehab medik. Nah, si dokter rehab mediknya ini tuh kayak mengingatkan atau bahkan memberikan limitasi, oke, kamu olahraga, tapi olahraganya cuma boleh yoga ya. Nggak boleh lagi tuh olahraga yang kayak Zumba, yang kayak apa yang sekarang pakai stick itu loh, saya kok jadi lupa nam Pound Fit gitu kan, Mbak. Nah, itu tuh yang kayak gitu-gitu nggak boleh karena itu banyak gerakan yang menghentak-hentak gitu. Nah, ya itu nggak bagus buat tulang kamu gitu. Nah, di satu sisi itu menurut saya olahraga seperti itu tuh kayak fun, bikin kita senang gitu. Makanya eh itu juga sih Mbak. Jadi kok jadi kayak ada limitasi ya terhadap olahraga. Makanya pas kemarin cerita Pak Sugeng, itu di-upload juga ya Mbak ya kemarin ya. Saya baru lihat juga tadi pagi. Kemudian Mbak Adel cerita tentang ada grup lari untuk yang 50 tahun ke atas gitu. Terus kok saya lupa Mbak Nusa ya namanya, kok aku jadi lupa sih namanya. Mbak Nah Nusi, itu kan Mbak semua Nusi. oh Mbak Nusi ya, Mbak Nusi ikutan juga, itu jadi kayak motivasi sih loh, mereka aja nggak apa-apa gitu loh gitu kan mencoba itu dan bisa itu. Mbak Nusi tuh ke dalam seminggu ya Mbak, dia bahkan bisa langsung ke lari 10 kilo loh. Menurut saya itu hebat sih, waktu itu saya aja memberanikan diri 3 bulan untuk lari 10 kilo waktu itu gitu. Nah jadi saya pengen pengen nggak ada limitasi Mbak untuk apa namanya olahraga yang pengen dilakukan gitu Mbak. Nah yang ketiga itu Mbak Lia, kemarin tuh saya kan ikut workshop yang habit. Nah dari situ tuh teman-teman itu menceritakan bahwa energi dari workshop itu tuh bahkan bisa apa namanya berimpact ke orang-orang di sekeliling kita, orang-orang terdekat kita. Nah, berangkat dari itu, Mbak Lia, saya ini mungkin melihat orang tua kan di usia senjanya itu kan mulai sakit macam-macam ya, yang lututnya sakit, misalnya yang ada diabetes, yang macam-macam. Itu tuh kayak berasa apa mereka tuh nggak nyaman gitu kan, kasihan gitu, mereka gerakannya jadi terbatas gitu, mungkin mau ibadah juga jadi nggak nyaman. Nah, jadi pingin banget apa namanya workshop ini tuh juga nanti energinya itu apakah apa bisa sampai gitu loh Mbak ke orang tua gitu, biar paling tidak mereka merasakan hidup yang lebih nyaman gitu. Itu sih Mbak Lia, jadi kayak motivasi itu sih Mbak, gitu Mbak Lia. Luar biasa Nah, ya Rida ya. tapi kalau nanti Mbak Lia nanti mohon dijelaskan, saya masih belum ngerti yang paralel. Kemarin sudah dijelaskan sih, ada pertanyaan dari Mbak Nurul juga waktu IG Live itu ya Mbak ya. Cuma saya masih belum ngerti nanti, kemarin tuh saya pingin ini sama Superflow, tadi sama kayak Mbak Ari gitu. Nah itu pingin dua itu, tapi nanti pelaksanaannya itu seperti apa sih Mbak gitu. Terus apa hubungannya gitu ya, kita kan lagi untuk body intelligence, terus kok bisa juga untuk yang si Superflow tadi itu yang bisa untuk ke semuanya ya, relationship, karir dan semuanya. Itu nanti kira-kira akan gimana gitu, Mbak. Makasih. Terima kasih Rida atas sharing dan pertanyaannya. Ini hujannya makin besar ya. Moga-moga kedengeran nih suara saya. Saya udah nggak bisa teriak lagi, ini udah maksimal. Ya, Suaranya ini ada jelas banget hujan. kok, Mbak Lia. Jelas banget ya. Suaranya Soalnya jelas ada, kok. oke oke, soalnya ada angin juga, hujan angin, Oh gitu iya. ya. Ini sama Suaranya dengan jelas kok, Mbak Lia. jelas ya. Aman. Oke, alhamdulillah Ya. ya. Oke. So, terima kasih ya Rida sudah berbagi ya apa aja motivasinya ya. Yang pertama yang penting dipahami oleh Rida dan semua teman-teman ya, bahwa Sedora Method itu tidak menyembuhkan ya, tidak mendiagnosis, ya, tidak menggantikan uh, medical apapun ya, profesional apapun. Kalau kamu perlu ke dokter syaraf, ke siapapun itu yang memang
diperlukan untuk kesembuhan tubuh itu ya, kamu silakan pergi ya. Jadi itu bukan substitute ya, sedona method. Tapi yang kita lakukan adalah kita melepaskan semua bagasi emosi kita ketika kita perlu melakukan hal itu. Nah lucunya ya, seperti kalau Rida tadi menyebut Pak Sugeng ya, Pak Sugeng itu ketika melepaskan itu semua, kok malahan tubuhnya menyembuhkan dirinya sendiri. Karena ternyata ada banyak sekali bagasi emosi yang ditekan, yang akhirnya membuat tubuh itu jadi sakit-sakitan. Karena kan kalau berdasarkan penelitian aja sudah terbukti, katanya 99,99% itu penyakit akibat pikiran sendiri, ya nggak sih? Akibat bagasi kita sendiri. Nah, ketika kita mengatur ulang, dalam artian kita melepaskan semuanya, ya, tubuh ngeriset lagi dan memperbaiki dirinya sendiri. Ya. Dan kemudian ada penelitian juga yang bilang bahwa ini kan selalu baru, ya. Jadi tuh sel tubuhnya selalu berganti baru terus. Tapi karena kita pegangan sama label, ya, ketika kita didiagnosis sesuatu itu kita udah yakin kita sakitnya itu, karena apapun yang kita percayai maka menjadi pengalaman hidup kita. Makanya tubuhnya jadinya menciptakan hal itu lagi berulang-ulang gitu ya. Jadi yang kita lepaskan dengan sedona method adalah hal-hal seperti itu. Tapi kalau memang harus tetap ke dokter ya ini tidak menggantikan ya hal-hal seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa oh kan udah ini aku nggak perlu ke dokter lagi gitu. Kalau perlu ya tetap perlu sih teman-teman. Kalau perlu minum obat ya silakan gitu ya. Tapi mungkin ada limitasi-limitasi yang terkikis ya. Seperti kalau ceritanya Pak Sugeng itu dulu 15 menit treadmill aja capeknya 2 hari gitu, delay ya, kelelahan yang tertunda ya, fatigue syndrome, DOMS gitu ya. Itu sampai seperti itu. Tapi ketika sudah melepaskan emosi ya, waktu itu coachingnya rajin soalnya kalau Pak Sugeng itu ya, seminggu bisa 2-3 kali gitu ya, selama bertahun-tahun ya. Tapi nggak perlu sampai bertahun-tahun, 3 kali beliau coaching sama saya aja udah bisa berenang 1.000 meter ya gitu. Terus kemudian akhirnya sekarang sudah jadi pelari ultramaraton ya 50 km ke atas ya, dan usianya sudah 57 tahun seperti yang tadi Rida sebutkan ya. Jadi nggak ada limitasi lagi. Sudah mengikut limitasi ya. Itu satu yang perlu kita pahami dulu. Jadi kita ada di posisi yang sama ya teman-teman ya, bahwa again ini tidak menggantikan tapi banyak hal yang kemungkinan yang terjadi, peluang yang terbuka ya. Seperti tadi saya bilang, kemampuan untuk menerima bahwa ini ketidakterbatasan, ini kebebasan ya, ini keberadaan terbuka ya, tanpa ada tapi kan aku autoimun katanya dokter, tapi belum terbukti. Sebenarnya belum ada pemeriksaan lebih lanjut gitu kan. Betul nggak, Rida? Ya, gitu. Jadi akhirnya kita jadi melimitasi diri kita ya dengan kita berpegangan pada diagnosis itu. Apalagi kalau seandainya kita tipe orang yang suka mendiagnosis diri sendiri ya, baca-baca sedikit di internet gitu kan. Oh ini aku banget nih, kamu nih kayak gini nih, aku udah baca di Instagram gitu kan. Banyak sekali informasi yang seliweran tapi kurang bertanggung jawab gitu ya. Nah akhirnya ketika kita ada di posisi itu, akhirnya tubuh jadi nggak bisa nyembuhin dirinya sendiri. Yang kedua, ketika Rida bilang energi grup sangat besar, itu betul. Ya, energi grup itu sangat besar untuk mengangkat limitasi. Tapi kalau misalnya kita ingin mengatur pengalaman orang tua kita, for example, atau siapapun yang kita sayangi, ya, itu yang kita lepas. Ya, karena kalau seandainya base dari premis bahwa ini sudah kesempurnaan, kamu sudah sempurna, kita semua sudah sempurna, mereka pun sempurna seperti itu ya. Jadi kalau seandainya kita ngerasa bahwa oh aku yang harus melakukan sesuatu supaya mereka seperti itu kita sama dengan wanting control, ingin mengontrol pengalaman mereka. Dan ketika kita mengontrol biasanya kita jadi dalam tanda kutip lama-lama kalau keterusan playing God ya, belaga jadi Tuhan. Berkat aku nih gitu, kalau Leni dulu gitu ya, kalau Leni ada ya, berkat aku nih, aku kan releasing, makanya pasangan aku jadinya makmur gitu ya. Gitu. Nah itu kan yang kita lepas juga. Jadi kita udah nggak taking credit lagi ya terhadap apapun yang terjadi di dalam hidup kita ya. Itu yang penting dipahami. Nah, kemudian menjawab pertanyaan Rida tentang paralel ya. Jadi paralel artinya kita akan sama-sama mulai tanggal 16 Juni ya. Nah, 16 Juni ini biasanya kamu akan langsung dikasih tugas hari pertama oleh Tami. Karena ini ada 5 30 days challenge. Artinya akan ada 5 grup
WhatsApp yang berbeda tergantung pilihan kamu apa. Kalau Rida ada di Body Intelligence dan Superflow, maka Rida akan masuk ke grup Body Intelligence dan grup Superflow. Artinya grup yang lainnya Rida nggak ada di situ, gitu ya, karena PR akan berbeda, gitu. Nah, tapi karena ada 5 grup ini, kita akan bareng-bareng dikasih link hari pertama. Link hari pertamanya A ya A, B ya B, C ya C, D, E gitu ya. Itu beda-beda linknya, ya. Itu kamu dengerin, ya. Walaupun itu ada 5 grup, tapi karena niat kita sama, ya, intention kita sama, yaitu untuk mengangkat limitasi, ya, maka ketika ada niat yang sama dalam satu grup itu, ya ibaratnya kalau seandainya kita di bulan Ramadan, semua orang sholat tarawih masjidnya di mana-mana. Tapi kamu bisa rasain nggak energinya ketika bulan Ramadan itu besarnya seperti apa? Ya, beda-beda masjidnya, gitu kan. Beda-beda perkumpulannya ya, beda-beda gitu ya. Tapi energi yang sangat besar itu support kamu, ya. Sama seperti ini. Ini saya analogikan seperti itu, gitu ya. Jadi walaupun beda-beda grupnya, tapi sama-sama bareng bersamaan, itu akan menciptakan medan energi yang luar biasa besar untuk mengangkat limitasi gitu. Jadi gimana kita akan sistemnya, yaitu hari pertama ada link yang harus didengarkan di masing-masing. Jadi kalau Rida ikutnya Body Intelligence dan Superflow, Rida dengerin dulu mungkin Body Intelligence-nya gitu kan, terus kemudian baru dengerin Superflow-nya gitu. Jadi berarti masing-masing tuh biasanya sekitar 1 jam ya rekamannya. Nah, jadi siapkan waktu kurang lebih ya 2 jam gitu setiap hari seperti itu. Waktunya kapan? Ya terserah, bebas, terserah kamu gitu. Hari itu mau abis bangun tidur kek, mau nanti kalau istirahat makan siang, atau mau pas sambil jalan ke kantor, pulang kantor, mau tidur, bebas, kamu sendiri yang tahu ya, nggak ada aturannya ya. Terserah kamu aja. Yang enak untuk kamu itu kapan? Ya silahkan gitu. Jadi sistemnya akan seperti itu. Nanti hari Minggu ya grup coaching. Grup coachingnya itu kelima grup itu akan bareng-bareng ada di situ, gitu. Jadi bayangin bagaimana kayaknya ketika orang yang ikut Body Intelligence, terus sama orang yang ikut Beyond Conflict, ya. Itu kan isunya beda. Tapi nggak taunya ternyata, aku juga butuh loh yang ditanya sama teman yang ikut Beyond Conflict. Nah teman yang ikut relationship magic, aku juga butuh loh. Ternyata hal yang ditanya sama teman yang ikutan money makeover gitu. Ya nggak sih? Apapun yang ditanyakan di dalam grup coaching itu adalah yang dibutuhkan oleh seluruh grup itu. Gitu. Jadi itu akan menjadi grup yang sangat powerful. Kira-kira jelas nggak, Rida? Jelas, udah jelas sih Mbak Lia. Jadi kayaknya pertanyaannya udah hampir kejawab semua sih pakai yang dari IG Live yang hari terakhir itu, yang hari Kamis, sama yang tadi pagi diupload di YouTube. Udah itu kayaknya udah, oh ternyata hari per harinya itu mau ngapain sih kita. Nah itu udah mulai kebayang Mbak Lia. Iya, iya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu silabusnya ya, kalau misalnya kamu mau tertarik, kamu tanya ke diri sendiri, kamu apa sih isu yang paling nyangkut di dalam diri kamu? Kalau kamu lebih ke tubuh misalnya, ya kamu lihat silabusnya Body Intelligence. Dari hari ke-1 sampai hari ke-30 tuh isinya apa aja sih gitu. Nonton, ada di YouTube ya. Nah lalu kalau seandainya kamu misalnya lebih tertarik Superflow, karena kamu senang manifestasi orangnya, memanifestasi apapun dalam hidup ya, kamu nonton silabusnya Superflow. Dari hari 1, hari 30 itu ada silabusnya gitu. Atau misalnya kamu pengennya uang aja, aku cuma tertarik sama uang dalam hidup aku gitu ya. Kamu ikut Money Makeover. Ikut Money Makeover, lihat silabusnya dari hari ke-1 sampai 30 seperti apa ya, dan seterusnya. Ya kamu nonton aja. Karena sudah saya sediakan semuanya gitu. Ya. Jadi kamu nggak akan kebingungan karena saya nggak akan membiarkan kamu kebingungan. Ini 30 hari apa aja yang didengar tiba-tiba dibrok gitu. Ini 30 hari satu playlist linknya begitu ya. Dengerin aja bebas. Ya pasti kamu overwhelmed lah gitu kan. Udah stres sendiri. Aduh banyak banget rekaman yang harus didengerin gitu kan. Gimana nih? Bla 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 bla, udah keburu resistance duluan gitu. Iya nggak sih? Nah, tapi karena kamu ada di grup itu, kamu dikasih link satu hari tuh satu link, paling banyak 2 link gitu. Kalau misalnya di Beyond Conflict ya, itu mungkin misalnya mengatur keinginan untuk merasa benar gitu ya. Kan kadang kita pengen banget ngerasa benar tuh, pokoknya gue yang benar, lu yang salah gitu kan. Kenapa sih orang lain nggak bisa ngeliat kalau aku yang benar gitu. Kamu berusaha ceritain ke semua orang kalau kamu merasa benar gitu ya. Itu ada 2 link, satu adalah tidak ada benar, tidak ada salah ya.
hanya ada ini, itu ada releasingnya sendiri. Yang satu lagi adalah melepas keinginan untuk merasa benar. Jadi kalau seandainya di Beyond Conflict, atau mungkin di Money Makeover ada beberapa yang ada 2 link, ada 2 rekaman yang harus didengarkan. Tapi itu pun tetap kurang dari sejam atau kurang dari sejam. Ya, jadi mungkin itu 30 menit gitu. Kira-kira sih seperti itu sih. Jadi kamu untuk satu workshop silahkan sediakan kurang lebih 1 jam. Jadi kalau misalnya kamu ikut 5-5-nya, ya kamu sediain 5 jam. Ya, seperti Wita ya. Wita ikut 5-5-nya. Itu benar-benar luar biasa. Karena Wita sudah pernah ikut 4 yang sebelumnya ya. Dan kemudian sekarang ikut Body Intelligence. By the way, yang 4 itu kamu ngedengerin rekaman yang sebelumnya. Body Intelligence ini adalah workshop yang baru ya. Artinya seminggu pertama memang kita akan dengarkan tentang body mastery yang sudah pernah ada, tapi kemudian 21 hari ke depan kita live terus ya. Jadi menjawab pertanyaan Rida tadi ya, bahwa di Body Intelligence itu kita akan live tiap hari sih selama 21 hari itu, bahkan di hari Sabtu, Senin sampai Sabtu itu, sampai Minggu tentu saja. Jadi kalau misalnya kamu nggak punya waktu, misalnya kerja, nggak apa-apa, itu kan dari rekamannya gitu. Karena yang powerful dari workshop itu bukan cuma live-nya, tapi rekamannya. Benar nggak Rida? Benar banget Mbak Lia. Jadi Mbak Lia selalu bilang jangan percaya apa kata saya gitu kan. Selalu bilang gitu. Itu bahkan ini Mbak yang silabus ini tuh saya tuh dengerin kemarin 2 kali ya. Di 2 kali dengerin itu, oh iya ya yang bagian ini kok kemarin saya nggak denger ya. Itu kan saya catat tuh Mbak Lia silabusnya tuh kan. Karena di IG Live gitu. Terus pas lihat, oh alah ternyata yang kemarin ini tuh belum, saya nggak denger loh yang ini gitu. Memang selalu ada hal baru setiap dengerin rekaman, apapun itu, mau YouTube, mau apa namanya, mau workshop kemarin gitu. Itu keren banget sih Mbak Lia. Keren Rida. Iya, Terima bener. kasih sudah Keren membuktikan. banget. Terima kasih sudah berbagi bahwa dan membuktikan sendiri gitu ya. Karena kebanyakan orang apaan sih gitu kan. Makanya saya selalu bilang jangan pernah percaya kata saya. Kebanyakan orang udah percaya aja gitu. Enggak, jangan. Buktiin dulu sendiri gitu ya. Iya Mbak. Nah, ini ada pertanyaan dari Emma. Abundance dan money makeover bedanya apa, Coach? Kalau abundance itu ya kita terbuka pada semua keberlimpahan yang ada saat ini, ya. Jadi keberlimpahan itu kan nggak cuman uang, ya nggak sih? Sekedar kita bahagia nih, aku ngobrol-ngobrol sama Rida, sama teman-teman semua yang ada di sini. Bukankah ini abundance? Bukankah ini keberlimpahan? Bukankah ini kebahagiaan? Ya, kita terbuka sama hal-hal seperti itu gitu. Kalau money makeover kita benar-benar fokus di urusan uang, karena di urusan uang itu kita punya banyak sekali bagasi, ya. Nggak mungkin enggak ya, kita menaruh uang itu di atas pedestal. Padahal uang kan cuma sekedar energi ya. Tapi kita nge-labelin murah, mahal. Akhirnya kalau kamu udah rilis, aku nggak tahu nanti Rida silahkan sharing ya. Tapi setelah releasing seperti apa. Tapi kalau kamu udah sering releasing, kamu akan ngelihat bahwa uang itu hanya energi. Nggak ada mahal, nggak ada murah. Semua hanya seapa adanya aja gitu. Kalau misalnya kita harus beli sesuatu yang dulunya kita pikir mahal, kok jadinya mengalir aja gitu. Terus baliknya cepat lagi ya. Seperti kalau kata Pak Hendy ya, Pak Hendy waktu itu upgrade membership jadi sadar kebebasan. Untuk kamu yang nggak tahu, sadar kebebasan itu membership YouTube ya harganya 400 berapa ya, pokoknya sekitar 400.000 gitu ya. Saya juga nggak ingat karena itu ada pajaknya gitu ya. Itu Pak Hendy nunda-nunda tuh, nanti aja. Tapi kemudian udah mau mastermind, ya udah deh saya upgrade aja. Hanya dalam waktu beberapa menit, uangnya balik. Jadi ada transferan masuk sejumlah uang itu gitu ya. Kamu kalau seandainya udah biasa rilis, kamu tahu deh, uangnya nggak pernah berkurang ya di bank. Tapi jangan percaya kata saya, kalau belum buktikan sendiri, kamu akan jadi ngayal. Aduh, aku juga pengen kayak gitu. Kapan ya aku nggak gitu? Itu betul kata Pak Hendy ya Pak. Ya, gitu. Jadi kamu silahkan buktikan sendiri bahwa ketika kamu melepas limitasi seputar uang, bahkan yang dilakukan oleh Pak Hendy itu, kita kan waktu itu workshopnya The Power of Habit, ya nggak sih? Itu aja udah seperti ini. Apalagi kalau kamu fokus benar-benar duduk dengan masalah kamu tentang uang. Itu banyak banget ya kita kalau seandainya udah urusan uang. Belum lagi kalau seandainya kamu pasti nggak pernah ngeh bahwa kita punya figur otoritas seputar uang, ya nggak sih? Dulu bisa dapat uang cuma dari orang tua. Dulu punya uangnya tuh cuman dari ini. Nah sekarang mungkin cuma dari kerjaan aja.
Nah sekarang tapi uang itu kok diatur sama Bank Indonesia gitu ya. Terus kok gimana diatur sama ekonomi dunia, ya nggak? Dolar kok naik turun gak jelas gini. Gitu ya. Ada figur otoritas yang bikin kita punya banyak sekali bagasi. Itu kita lepasin. Tapi kan kamu nggak pernah mikir hal-hal seperti ini kalau kamu nggak ikut workshop. Ya, bener nggak? Makanya ikut workshop itu kita bener-bener duduk sama semua hal yang dulunya nggak kepikiran sama kamu ya, dan muncul di workshop itu. Memang sudah saya desain sebenarnya strukturnya seperti itu, tapi kita nggak tahu apa yang muncul lagi gitu sebenarnya ketika kamu merilis itu. Gitu sih ya. Semoga membantu ya Emma ya. Kembali sebenarnya saya kalau misalnya lihat 30 days challenge yang lainnya itu biasanya selalu kayak Superflow itu kan banyak banyak ya Mbak ya, bisa apa, include ada kalau nggak salah ada 4 workshop gitu kan. Nah terus kemudian yang relationship juga gitu. Nah pertanyaan saya waktu itu kalau yang body intelligence ini tadi disebutkan nanti di hari kedua itu ada yang body mastery. Kalau nggak salah sebelumnya itu saya pernah lihat tuh itu juga ada workshop body mastery. Apakah itu berarti si 30 days body intelligence itu termasuk body mastery Mbak Lia? Iya, Oh, termasuk gitu. Jadi siap-siap. kalau Superflow itu dia memang bukan materi baru ya. Kalau Superflow itu dulu saya ketika membuat 30 days itu ya, saya kumpulin workshop untuk ini loh. Hidup itu kan orang biasanya ada 3, ya nggak sih? Rasa-rasanya. Uang, ya, masalah kesehatan, dan masalah relationship. Bener nggak? Ya. Jadi itu semua, kalau seandainya udah ngalir, ya, kalau semua udah kebuka, hidup jadinya super flow. Terus ngeflow gitu ya, mengalir gitu. Makanya saya mengumpulkan workshop-workshop yang sudah pernah saya adakan itu menjadi satu 30 days ini. 30 days challenge super flow gitu. Nah, lalu kemudian kayak relationship magic gitu. Relationship magic itu kan saya sudah buat workshop-workshop yang berdiri sendiri semuanya. Tentang harmonious relationship misalnya itu mengikis semua limitasi seputar relasi dengan siapapun. Either itu personal, profesional, ataupun romantis. Ya. Jadi itu sudah pernah dibahas di situ. Nah, tapi ada yang magical relationship khusus untuk relationship romantis. Ya, kan nggak semua orang sebenarnya ingin menikah. Ada juga yang pengen single. Tapi jangan-jangan singlenya itu udah bagasi. Ya, gitu. Nah, makanya kita ikut dan kita buat magical relationship. Nah, kemudian ada juga di dalam yang pernah saya buat ya workshopnya tentang sexual healing ya. Ada banyak sekali trauma-trauma seksual ya di masyarakat kita karena kita hidup di masyarakat timur ya yang punya banyak sekali konsep dan limitasi ya dan keyakinan seputar seks ya. Padahal seperti uang, seks itu hanya energi. Tapi dikasih nilai untuk mengontrol massa. Dua-duanya dipakai untuk mengontrol massa. Nggak uang, nggak seks ya. Dipakai untuk mengontrol massa dari nggak tahu ribuan tahun lalu deh ya gitu, untuk bikin aturan-aturan struktur-struktur dalam masyarakat. Itu kan banyak sekali bagasinya gitu. Nah, kita bersihin di situ. Nah, itu semua kan berhubungan dengan real relationship ya. Kumpulin di satu jadi 30 days challenge relationship magic gitu. Jadi kalau yang memang sudah pernah ada ya workshopnya itu saya kumpulin. Tapi kalau body intelligence ini ya saya hanya pernah bikin uh, body mastery. Yang satu lagi yang juga tentang tubuh dan pikiran ini adalah self and identity sebenarnya. Tapi saya tidak masukkan self and identity ini di dalam 30 days. Kamu kalau mau ikutan self and identity itu terpisah aja ya. Jadi saya akan fokus di body, di tentang tubuh ini ya. Yang kita pikir kita gitu. Ini tangan aku, ini rambut aku, ini mata aku, ini pipi aku gitu. Ini tangan aku gitu. Nah, semua tubuh ini kita bongkarnya di body intelligence ini. Jadi yang pernah terjadi adalah body mastery. Jadi itu saya masukkan di situ ya materinya 21 harinya ya baru jadinya. Karena tidak cukup gitu kalau sana kayak Superflow, kayak uh, relationship magic kan udah pernah ada materinya gitu. Bahkan waktu saya bikin money makeover itu, karena tentang uang itu bagasi orang banyak banget, saya nggak masukin abundance ke dalamnya. Saya bikin materi baru 30 hari gitu tentang uang gitu. Jadi saya tuh ngelihat energi masa aja gitu, energi yang dibutuhkan pada saat itu oleh teman-teman apa gitu. Jadi seperti itu sih kira-kira, Lida. Ya, Mbak Lia. Eh, sebenarnya tuh
selain Superflow itu Mbak, sebenarnya saya tuh kepengen banget relationship magic ya. Cuman Ya. kalau misalnya disuruh pilih, memang prioritasnya saat ini di Superflow dulu sih, karena kayaknya itu lebih itu tadi lebih ada semuanya gitu, dari relationship, kesehatan, sama uang juga gitu. Gitu Ya. sih kayaknya Mbak Lia. Iya, iya. Nggak apa-apa, nanti kalau seandainya kamu ada rezeki lagi, mungkin sekarang udah ada rezeki sebenarnya. Cuman kan kadang-kadang kita ngerasa bahwa mampu nggak sih saya punya waktu 3 jam gitu kan, banyak sekali limitasi ya. Iya. Eh, makanya di hari pertama nanti di action class itu saya akan ngelepasin semua perasaan overwhelm itu. Sebenarnya ekspektasi kamu apa sih ketika ikutan workshop ya? Sebenarnya harapan kamu apa? Sebenarnya bagasi kamu apa? Kalau kayak Wita gitu, Mbak ini kok rekaman banyak banget, aku udah stres duluan. Padahal kan nanti akan dibimbing gitu satu-satu, tapi ngelihatnya aja udah wah gitu ya, itu kan kita bersihin dulu gitu ya. Jadi nggak apa-apa nanti kalau misalnya kamu udah siap ya secara Yap. mental, secara apapun itu gitu ya, secara emosional ya, kamu silahkan beli aja Ya. 30 days challenge relationship magic. Terpisah juga nggak apa-apa, kamu kan tetap akan ada, nanti kan kamu akan dikasih PDF-nya kan gitu, tuntunannya tetap hari pertama dengerin ini, hari kedua dengerin ini gitu. Kamu lakukan aja sendiri ya, seperti di sini ada Mbak Dian ya, Mbak Dian juga beli waktu itu, sempat beli Beyond Conflict terpisah, nggak ikut workshopnya secara live gitu, jadi hanya membeli terpisah. Nah Mbak Dian dengerin sendiri gitu, melakukannya sendiri. Jadi nggak apa-apa kalau kamu mau melakukan sendiri, cuma kalau kamu melakukannya bersama-sama, again limitasi keangkatnya lebih cepat. Cuma kalaupun sendiri pun, itu pun workshop-workshop yang sangat powerful untuk mengangkat limitasi gitu. Jadi ya pilihan aja, bebas. Sholat jamaah, sholat sendiri-sendiri ya, kan sama-sama sholat, sama-sama Ya. ada gitu kan. Ini sih. Pahalanya kalau kamu menganggapnya hanya itu sekedar pahala ya. Kalau saya sih itu adalah bentuk kesenangan ya. Beribadah itu menyenangkan. Jadi udah nggak hitung-hitungan lagi barter sama Tuhan. Oh, aku mau ini aja biar banyak pahalanya, udah nggak gitu lagi. Ya gitu. Pilihan silakan. Jadi nanti kalau kamu terbuka, kamu mau ikutan silakan. Kalau mau sendiri, kamu silakan. Gitu. Oke? Iya Mbak Lia. Satu lagi sih Mbak Lia, jadi sejak Silakan. kemarin itu Mbak, yang waktu pas kalau didengerin lagi Mbak rekaman yang workshop habit itu, Ya. memang ternyata saya itu masih banget pakai pikiran gitu Ya. kan. Nah, itu diingetin Mbak Lia tuh berkali-kali gitu kan di situ. Nah dari situ Mbak, saya tuh mulai untuk apa-apa ya dirilis sih kayak gini nih. Ini sebenarnya sempat nervous di awal, nanti Ya. mau ngomong apa ya, nanti nggak bisa ngomong gitu misalnya. Ya. Dan tahu-tahu ada aja clue-nya Mbak Lia, ternyata udah bikinin silabusnya. Oh ternyata seperti ini gitu. Ya. Nah terus tapi Mbak, yang saya rasakan sekarang tuh saya jadi lebih ya nggak kepo aja sih. Kalau misalnya mau ada apa ya udah biarin aja, saya nggak tahu juga nggak apa-apa Ya. gitu. Terus nah tapi apakah itu tuh kayak hal yang, apakah itu sudah seapa adanya? Jadi saya udah jadi biasa aja sih Mbak. Nanti kalau misalnya emang harus belajar ya udah belajar Ya. gitu aja sih. Apakah itu Ya. sudah mempraktekkan dengan cara yang tepat atau gimana ya Mbak kalau gitu ya? Kalau misalnya masih ada keraguan, berarti keraguannya yang dirilis gitu. Hmm. Sesimpel itu aja sih. Karena memang kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu loh 1 detik dari sekarang. Saya selalu ngingetin 1 detik dari sekarang. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kita selalu terbuka pada ketidaktahuan dari keberadaan. Ya, yang menyebabkan kita menderita itu ya si aku nih, individu ini, itu karena ada sense of knowing, ya, rasa tahu-tahuan, tapi dengan pengetahuan terbatas, ya nggak sih? Berdasarkan data masa lalu yang kita proyeksikan ke masa depan, tapi ternyata nggak terjadi masa depan, kita beat ourselves up gitu ya, menghukum diri sendiri gitu kan, atau kita ngerasa bego banget sih gue, padahal emang nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan gitu, kita hanya merasa tahu ya, hanya perasaan gitu. Jadi ketika kita udah makin rilis, kita udah open banget, makanya tadi saya bilang ya, kebanyakan orang itu nggak tahu bahwa kuncinya itu adalah receiving, terbuka pada ketahuan. Tapi yang ini kan sudah ketidakterbatasan. Bagaimana ini bisa menyakiti kita, kecuali kita sendiri yang menyakiti diri kita sendiri. Saya selalu bilang nggak ada satu orang pun bisa menyakiti kamu kecuali kamu mengizinkan. Ya, jadi ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya emang nggak tahu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kita masih ada kayak keraguan, aku udah bener belum ya? Nah itu yang dirilis, Frida. Ada uh, komen dari Ari ya. Ari bilang, pengalaman aku setelah melepas emosi yang muncul, tanpa ada ngarep untuk dapat sesuatu, gain selalu datang dari segala arah.
Artinya memang ketika kita udah nggak barter lagi ya itu tadi keberlimpahan yang saat ini sudah selalu tersedia muncul dengan sendirinya, reveal itself gitu ya. Bahkan kata Ari waktu workshop abundance, gain yang didapat tentang relationship sama keluarga, terus waktu workshop relationship, gainnya tentang keuangan lancar. Jadi kita terbuka ya pada benar-benar kita nggak tahu apa yang akan kita dapat sih ketika workshop. Kita tiba-tiba rilisnya tentang abundance, kok dapatnya yang lain gitu ya. Kita rilis tentang relationship, kok dapatnya uang gitu. Karena ketika kita releasing itu semua pintu tuh terbuka untuk kita. Jadi kita nggak perlu ngatur-ngatur gitu. Nah, ketika kita ngatur-ngatur itu yang bikin kita menderita. Misalnya, aku rilis karena aku pengen menikah. Ya, kamu fokus di situ terus ya. Itu kan masih ada pengen ngatur ya. Makanya kamu nggak menikah-menikah. Karena kamu pengen ngatur di situ. Tapi kok yang lain-lain kok udah terbuka ya. Aku jadi naik jabatan, kok aku jadi punya uang lebih banyak gitu ya. Itu sangat mungkin. Ya, tapi selama kamu masih pengen barter, biasanya itu yang jadi bumerang. Gitu. Kalau boleh cerita Mbak Lili, Silakan. Nanaknya nggak ada nih, cuma saya cerita aja ya. Jadi kemarin kan kalau Nana kan dia sebenarnya relationship banget ya Mbak pengennya ya. Tapi kemarin dia cerita, cuma saya juga nggak tahu nih kenapa Nana nggak share gen ini di grup apa di grup kita gitu kan Mbak Ya. ya. Nana bilang kalau dia naik jabatan Mbak sekarang gitu. Yang sebenarnya Nah, dia pingin udah dari tahun lalu gitu. Tahun lalu ya, dia nggak pingin, malah tahun ini dia alhamdulillah tercapai gitu kan. Nah ya. itu jadi padahal mungkin fokusnya adalah relationship ya, tapi yang didapat itu abundance-nya duluan gitu Mbak. Iya, gitu. Karena itu Mm, nggak diatur-atur ya. Jadi begitu mm, kita nggak ngatur, pintunya terbuka, kita main masuk aja. Tapi kalau kita ngegedor-gedor pintu yang sudah tidak bisa dibuka, kita paksain, ya pasti kita luka-luka. Mungkin kita harus muter untuk ngedapetin itu gitu. Kalau dulu, zaman dulu saya juga gitu ya. Dulu tuh saya pertama kali belajar releasing ya. Ini hanya story ya teman-teman. Jadi pertama kali saya belajar releasing itu karena saya lagi depresi banget. Ya ketika itu relationship saya yang udah long term lah, itu udah lama banget itu habis gitu ya, selesai karena padahal baik-baik relationshipnya, jadi nggak ada keberanteman, nggak ada apa gitu, jadi kan mengagetkan sekali gitu ya. Jadi saya belajar releasing karena saya pengen ngatur gitu. Pada saat itu harus dapat lagi, emang dapat sih 7 kali saya bolak balik sama si mantan saya itu gitu ya. Tapi pada saat itu saya tuh emang udah depresi kan, udah bangkrut ya, bisnis habis, sakit-sakitan, autoimun, nah segala macam deh yang enggak gitu kan. Nah, ketika itu justru ketika saya fokus nih di situ gitu ya, di yang saya mau, kesehatan saya tiba-tiba membaik. Kok tiba-tiba saya udah nggak vertigo lagi. Dulu tuh saya vertigoan banget, bisa sampai pingsan gitu, jatuh karena saking udah blackoutnya gitu kan. Jadi nggak berani kadang-kadang nyetir di jalan tol tuh, kayak harus ada orang sebelah, takutnya blackout gitu, takutnya gitu ya. Pokoknya kayak gitulah. Semua serba terlimitasi. Kesehatan membaik sendiri gitu. Tiba-tiba uang membaik sendiri gitu. Relationship memang terakhir karena abis itu saya udah memutuskan, udah bosan ngerjain kayak gitu kan. Udahlah, ikhlasin aja. Begitu diikhlasin aja langsung gitu. Sampai kaget-kaget. Kok bisa ya? Ngapain aja gue, apaan yang gue rilis ya? Gitu, sampai udah lupa gitu karena akhirnya memutuskan untuk fully drop gitu, memutuskan untuk lepasin aja gitu. Itu terjadi ketika saya memutuskan udah deh, bosan ya bolak-balik 7 kali bolak-balik gitu. Kayaknya nggak worth it deh relationship yang kayak gini, udah selesain aja gitu. Walaupun relationship itu karena kenapa sebabnya waktu itu kita berpisah ya, karena waktu itu orang tuanya waktu itu mantan saya itu orang Palestina ya. Jadi kalau orang Palestina harus sama orang Palestina lagi. Kalau orang Indonesia itu di mata mereka pada saat itu hanya sekedar, ini pengalaman saya, bukan pengalaman teman-teman. Jadi saya hanya bisa bicara dari pengalaman saya. Hanya sekedar TKW gitu ya. Gitu. Jadi harus diputusin ya. Pada saat itu kan marah sekali gitu kan, nggak ada masalah gitu. Jadi karena dianya juga nggak rela-rela banget tapi takut durhaka, terus sayanya nggak rela banget gitu, akhirnya putus nyambung. Akhirnya setelah itu udah selesai gitu. Nah terus kemudian saya malah justru sama pasangan saya duluan. Nah dia tuh nggak menikah, dia waktu itu sempat engage sama banyak sekali perempuan-perempuan gitu ya, itu putus nyambung gitu. Sampai ketika saya ngelihat kayak gitu, oh udah deh saya ikhlasin aja, kasihan banget nih orang, dalam hati mungkin dia masih nggak enak gitu kan, udah ikhlasin aja. Setelah saya ikhlasin, saya lihat beberapa lama kemudian dia akhirnya bisa menikah gitu. Jadi tuh ketika kita melepaskannya, udah lepasin aja biar semua orang bahagia gitu.
kan nggak ada gunanya, kita juga udah happy sendiri, ngapain kita masih dalam tanda kutip menghukum, itu kan energi kita sebenarnya ada yang nyangkut, udah lepasin aja. Waktu itu memang saya masih sempat agak marah emang, biarin aja, rasain aja gitu, masih ada tuh. Terus udah gitu saya sadari kayaknya saya minum racun deh. Walaupun saya puas gitu ngeliat syukur gitu ya, tapi untuk apa? Kepuasan sesaat, nggak worth it, lepasin aja gitu. Nah setelah saya lepasin, alhamdulillahnya semuanya happy gitu ya. Jadi ya udah gitu. Itu cuma berbagi pengalaman ya teman-teman, bahwa ketika kita fokus sama itu terus ya, nggak dapat makanya kalau kamu releasingnya barter, fully let go, beres deh gitu. Jangan percaya kata saya sekali lagi. Silakan dibuktikan sendiri ya. Iya, Bali itu udah terbukti kok dari pas coaching pertama kali. Iya. Pengennya nanya relationship, ternyata yang keluar yang beda. Begitupun dengan ini, tadinya saya udah pengen itu relationship. Iya. Ternyata ada yang 30 days challenge ini kan, body intelligence. Dan tahu pas bisa paralel, kok itu entah kenapa itu malah jadi yang nanti dulu deh, saya kok lebih pengen super flow dulu ya, gitu Mbak. Jadi entah kenapa, iya apa yang dirasakan itu sih ya udah diikutin aja dulu yang dirasainnya itu, gitu Mbak Lia. Benar. Memang ketika kita nggak ngatur-ngatur itu udah ada yang ngaturin gitu ya. Jadi kita nggak usah pusing emang kalau hidup itu. Itu berdasarkan pengalaman saya. Ya udah atur aja gitu. Ya. Kalau bahasa kan gitu ya, udah atur aja. Aku ngikut aja gitu. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman pengen ikutan ya kamu silahkan ketuk link di bio atau kamu silahkan komen di kolom komentar atau silahkan kirim DM di Instagram atau kamu hubungi Tami ya di 0823 861717. Ada lagi Rida yang mau ditanyakan atau teman-teman lain? Udah Mbak. Udah sih Mbak, insya Allah udah Mbak. Kan sekarang saya nggak berani bilang nggak sabar Mbak Lia buat ikutan karena kemarin inget Bu Endang bilang udah nggak sabar terus akhirnya dirilis ya Bu Endang ya. Jadi sekarang saya tungguin aja. Kita mulai 7 hari ya 7 days challenge yang ada di YouTube itu kan kita mulai hari Senin besok gitu ya. Kita hanya butuh waktu. Bu Endang ketawa. Ya, kita hanya butuh waktu 7 hari sebenarnya untuk nggak bakal lama ya. Tapi begitu kita menikmati saat ini ya udah nikmatin saat ini udah sempurna. Gitu ya. Ya, Mbak. Bu Endang bilang ketahuan cuma ngintip. Oke, good ya. So sampai ketemu di 30 days challenge Body intelligence. Semua, ya. Body intelligence, money makeover, ya, super flow, relationship magic, apalagi yang belum saya, relationship magic beyond conflict ya. Itu nanti kita akan ketemu sama-sama di sana melepas limitasi. Buat kamu ya, kalau seandainya kamu memang belum pernah ikutan sama sekali ya, materinya berarti semua baru teman-teman ya. Tapi kalau buat yang teman-teman yang sudah pernah ya, kamu akan mengulang materi dari workshop-workshop yang sudah ada gitu. Kecuali nanti kalau kamu ikutnya di Body Intelligence. Itu ada 21 hari yang baru. Oke? Good. So, terima kasih banget Rida sudah ada di sini membantu teman-teman yang lain ya, mewakili teman-teman untuk mengajukan pertanyaan ya, sangat membantu ya. Semoga ini semua membantu kamu ya. Sangat membantu Mbak Lia, terima kasih dikasih kesempatan. Mbak Tami juga makasih ya Mbak. Terima kasih Rida ya. Sampai ketemu lagi. Mbak. Mari, alhamdulillah. Mari, bye for now. Love you all.